Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati pimpinan, pegawai, karyawan tambang emas Martabe, mudah-mudahan selalu istiqomah iman dan Islam. Amin. Diberikan kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Malam tadi kami sampai gelap, jadi saya tidak tahu posisi kita ini di mana ini. Maka yang pertama saya lakukan adalah mapping, pemetaan. Lalu saya buka www.google.com, Google Map. Oh, saya masih berada di Pulau Sumatera, Swarna Dwipa, Pulau Emas. Jadi memang asli nama tanah ini memang emas isinya semua, cuman dia di dalam tanah. Kalau yang di atas banyak emas itu Pulau Jawa namanya. Saya masih berada di Pulau Sumatera, berarti saya kemarin berangkat dari bawah Pekanbaru, naik menelusuri atas sampai ke Ujung Batu, terus ke Pasir Pangarayan, terus ke Dalu, masuk perbatasan Sumatera Utara, masuk ke Sosa, terus lanjut ke Padang Sidempuan. Jadi Sumatera, di atasnya Aceh, di bawahnya Sumatera Utara, di bawahnya Riau. Ini sekarang saya agak ke kiri sedikit, kalau diteruskan Sibolga. Nah, nanti baru perjalanan saya menuju ke kanan, terus ke Kota Pinang, baru ke kanan. Kalau diteruskan lagi ke tepian pantai timur Sumatera, pantai barat, pantai timur. Inilah pentingnya supaya kita tidak salah arah, karena kalau salah arah bisa pulang lagi ke Pekanbaru. Nah, sementara jadwal ini terus ke atas, naik nanti puncaknya ke Medan, baru naik dari Medan hari Senin, pulang lagi ke Pekanbaru naik pesawat. Begitu juga lah saat kita sedang berada di alam ini sekarang, mapping dulu. Aku ini sedang di mana ini? Apakah sudah sampai ke tujuan atau masih dalam perjalanan? Karena banyak orang yang menganggap ini tujuan. Inilah tujuan. Rupanya ini bukan. Ini masih dalam perjalanan. Lalu kita ini datang dari mana? Ada teori mengatakan bahwa dunia ini isinya dulu air semua, tak ada tanah. Lalu karena disinari matahari yang panas berjuta-juta tahun, akhirnya air tadi menyusut. Ketika menyusut, naiklah tanah ke atas. Itulah yang disebut dengan daratan. Makanya lautannya lebih luas daripada daratan. Lalu makhluk yang ada di air tadi naik ke atas. Yang awalnya ikan di dalam, tiba-tiba dia berkaki naik ke atas. Karena kepanasan, kulitnya ini tumbuh bulu. Itulah dia jadi monyet. Lalu monyet berevolusi. Saya tak sampai hati mau mengatakan jadilah kita. Kalau saya bilang jadilah kalian, gak enak kali kan. Jadilah manusia. Yang punya teori ini namanya Charles Darwin. Jadi kata dia, kita tidak berasal dari mana-mana, kita berasal di sini dan akan mati di sini. Kata dia begitu. Tapi teori ini juga terbantahkan. Kalau memang kita ini dari ikan, naik ke bumi jadi monyet, terus berevolusi, lalu kenapa kita bertahan di sini? Kenapa kita tidak berevolusi kepada makhluk selanjutnya? Terbantahkan. Lalu yang betul itu bukan dari pikiran. Yang betul itu adalah datang dari Tanzilal Azizir Rahim, datang dari Allah. Itulah dia Al-Quran. Lalu Al-Quran mengatakan kita ini datang dari mana? Wa idh qulna lil malaikati, ingatlah ketika aku berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku wa idh qala, aku menjadikan di atas muka bumi ini khalifah. Khalifah artinya pengganti. Pimpinannya Nabi Muhammad SAW. Meninggal Nabi, datang penggantinya sebagai pimpinan, bukan sebagai Nabi, sebagai pimpinan. Namanya Abu Bakar Siddiq. Maka Abu Bakar itu disebut sebagai khalifah. Dalam tarekat Naqsabandiyah, pimpinannya namanya Syekh Mursyid.
Ketika Syekh Mursyid tak ada, Syekh Mursyid mengirim pengganti. Penggantinya itu namanya khalifah. Karena Ustaz Abdul Somad tidak bisa datang, maka ada penggantinya UAS juga, namanya Ustaz Abdul Salam. Maka itu khalifah, pengganti. Kata Allah, aku ingin mengangkat satu makhluk di dunia, namanya khalifah, pengganti. Jadi kalau begitu, kita tidak di sini asalnya. Asal kita adalah diciptakan Allah di dalam surga, lalu kemudian dia ingin kita menjadi pengganti, dikirimlah kita ke bumi. Lalu kemudian selama di bumi ini melewati proses yang panjang, kira-kira 63 tahun. Jadi siapa yang hari ini 62, 11 bulan, 29 hari, memang udah saatnya lah bertaubat nasuha. Asalnya kita dari alam roh, kalau satu roh, kalau dua rohani, kalau tiga arwah, roh saya, roh bapak, roh ibu, roh kita waktu itu berkumpul bersama di dalam surga. Makanya kalau ada di antara bapak ibu menengok saya ini, macam-macam pernah nampak Ustaz. Di mana ya? Berarti itu pernah nampak. Di surga? Enggak, di YouTube. Kalau kita pergi ke satu tempat, nampak kita muka orang. Setelah kita tanya dia, kita tak sekampung, kita tak satu sekolah, tapi kita macam pernah nampak. Berarti ruh kita pernah berjumpa di surga. Dijumpakan Allah lagi di sini. Begitu juga lah kata suami ke istrinya, aku macam pernah nampak kau di mana ya? Mungkin kita jumpa di surga. Tidak bang, kita dulu ngantri nonton di bioskop. Jadi kita berasal dari alam roh, belum ada darah, belum ada daging, belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada rambut. Lalu kemudian ruh tadi ditanya Allah. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Hai semua roh, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Semua roh waktu itu menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Lalu kemudian setelah itu roh menunggu antrian untuk turun ke bumi. Memang sedap mendengar nyanyi sambil makan sayur kubis. Kalau sudah ada suara bunyi, itu tanda waktu sudah mau habis. Rupa mobil mundur, sangka tanda waktu sudah habis. Lalu roh tadi ngantri menunggu turun ke bumi, tempatnya menunggu siap. Apa nama tempatnya itu? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, 40 hari dalam bentuk sperma. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, 40 hari dalam bentuk darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, 40 hari dalam bentuk daging. 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging. Tsumma yursalul malaku, dikirimlah malaikat membawa ruh dari surga masuk ke rahim. Kebetulan malaikat yang membawa ruh tadi masuk ke rahim orang Jawa Barat. Kumaha atuh damang. Masuk ke rahim orang Aceh. Puhaba. Masuk ke rahim orang Makassar. Agak kareba. Masuk ke rahim orang Jawa. Pripun kabari panjenenganipun? Masuk ke rahim orang Batak, biadu alak kita sesudahnya. Maka tak boleh kita mengejek orang karena sukunya, karena tidak pernah malaikat membawa multiple choice. Kau mau jadi apa? Mau jadi Jawa, mau jadi Bugis, mau jadi Batak, mau jadi Bule? Tidak pernah. Bahwa saya menjadi orang Sumatera, ini bukan kemauan saya. Seandainya dulu ada boleh pilih, tentu saya mau jadi bule. Rambut pirang macam rambut jagung, mata biru hidung mancung. Kadang terasa kali waktu sedang tawaf itu kan, kecil lah kita. Tengok sebelah kiri orang Arab besar gagah hitam jambang. Tengok sebelah kanan memang dia hitam Afrika tapi tinggi. Nggak usahlah ceritakan tentang kita.
Tapi ini bukan pilihan. Menurut ilmu Allah, kau cocoknya jadi orang Sumatera, Abdul Somad. Cocok. Udah, kita terima saja takdir ini. Lalu kemudian kita berada di dalam rahim tadi 9 bulan 10 hari. Dulu begitu, sekarang katanya cepat, 5 bulan lahir. Nikah Januari, Mei lahir. Baru lagi rasanya acara akad di sini, Pak. Ini kau udah acara akikah. Ini edisi minimalis, Pak Ustaz. Cepat kali zaman di sekarang ya. Memang udah tanda-tanda hari kiamat lah ini. Iya, kata dia. Akhirnya lahirlah ke atas dunia, telentang, berguling, telungkup, tengkurap, merangkak, tertatih, berjalan, berlari. Kita tak pernah ingat itu. Saya paling ingat mundur ke belakang waktu atuk saya meninggal. Saya tengok emak saya menangis di jalan. Saya tanya, tahun berapa atuk ini meninggal? 1982. Saya lahir 1977. Berarti umur 5 tahun ingatan paling bisa mundur ke belakang. Kalau ada di antara kita ini yang ingat pas dia telungkup, hebat kali itu dah. Sengaja memori itu memang diciptakan Allah. Lupa kita. Makanya kita disebut dengan manusia. Manusia itu diambil dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Lupa dulu lahir macam mana, lupa dulu merangkak jatuh, lupa. Kayak manusia yang lupa ini diingatkan. Ada yang lebih parah lagi. Lupa kampung, lupa rumah, lupa bini. Itu namanya amnesia. Ada kawan saya pakai motor, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, jatuh, pecah helm. Kata dia, aku ini dulu hampir hafal Quran, man. Waktu jatuh itu hilang semua. Al-Fatihah lah yang tinggal. Terus saya bilang, zaman saya kecil dulu, kalau ada radio itu yang rusak, antuk kan sekali lagi balik suaranya sih. Coba antukkan lagi, entah maunya dia balik sih. Aku takutku kalau ku antukkan ini Al-Fatihah itu pula hilang kan. Masih ada orangnya, kawan saya. Ini kalau di-upload ini ditonton, kiki. Gua banget kata dia. Rupanya ditakdirkan Allah, akhirnya kita pun sekolah TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S Teler, S Cendol, S Doger, S Bandung. Nikah, punya anak, kerja. Rupanya ditakdirkan Allah, saudara-saudaraku, berada di tambang emas Martabi. Langkah, rezeki, pertemuan, maut, rahasia Allah. Saya jangankan sebulan setahun yang lalu, 3 hari yang lalu pun tak tahu saya bahwa saya akan sholat subuh ini di depan orang yang berseragam. Bahwa saya diminta menjadi imam, berjalan, tak tahu saya. Kata Ustaz Iqbal, Sumatera Utara ini saya kasih jatah 4 hari. Hari Jumat saya datang, Sabtu, Ahad, Senin saya pulang. Setahun cuma 4 hari itulah saya datang. Kemana aja kita Bang Iqbal? Nanti kita ke sini, kita ke sini, kita ke sini, kita ke sini. Mendengar itu sakit kepala saya, udahlah. Ikuti aja lah kemana arah. Yang penting masih di jalan yang benar kan Bang? Iya. Akhirnya subuh nih kita rupanya berjumpa, sholat subuh berjamaah. Belum nampak lagi alam nih, entah di mana ini. Nanti udah nampak cahaya matahari, barulah saya tahu. Oh, di sini rupanya. Akhirnya nanti sampai masanya pensiun, lalu kemudian tua, lalu kemudian tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Boleh untuk baju kaos tulis belakang. Tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Tapi baju-baju yang motivasi model begini nih nggak boleh dibawa sholat ke masjid. Karena kalau dibawa, tengok kawan bilang, mak betul juga ini. Jadi saya tengok ada hadis ditampilkan, kalimatani, 2 kalimat, khafifatani ala lisan, ringan di lidah, thaqilatani fil mizan, berat pada mizan timbangan amal, habibatani ila rahman, dicintai Allah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Boleh buat baju ringan di lisan, berat di timbangan.
Orang suka pada kalimat-kalimat yang indah model begitu. Hidup boleh berhenti, amal jariah mengalir walau sesudah mati. Masya Allah. Kemarin saya tengok ada tulisan, Anda sedang diamati CCTV. Cuman kalau sekedar kalimat begitu kita kan lupa. Yang buat kita tetap ingat itu ada tulisan di bawahnya, Anda sedang diamati CCTV, sebagaimana mantan mengamati ingin kembali. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian sampai akhirnya kita pun lewat pada stasiun kehidupan ini, ternyata dia bukan tujuan. Jadi yang selama ini pontang panting, tunggang langgang, lintang pukang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, berharap inilah hidup yang sebenarnya. Rupanya saat malaikat maut mencabut nyawa, ini hanyalah fata morgana. Bisa juga untuk baju kaos. Disangka ini selamanya, rupanya ini adalah fata morgana. Begitu ruh keluar dari jasad, semuanya tidak lagi nyata. Dan yang tidak nyata sekarang inilah menjadi nyata. Sekarang ini kalau ada orang nantang, mana malaikat itu? Mana malaikat maut itu? Mana mungkar nakir itu? Mana alam kubur itu? Mana surga itu? Mana neraka itu? Enggak nyata. Yang nyata sekarang, anak, bini, rumah, motor, mobil, duit, itu yang nyata. Tapi begitu ruh keluar dari jasad, yang nyata sekarang menjadi tak nyata, yang tak nyata menjadi nyata. Kayak kalau ada orang nantang-nantang, mana surga itu? Mana neraka? Mau kau nyata? Biar ku nyatakan sama kau. Begitu ruh keluar dari jasad, yang nyata ini menjadi tak nyata. Apa yang paling nyata sekarang? Istri. Istri yang paling nyata. Tapi begitu kita mati, dia menjadi tak nyata. Yang kata dia, sehidup semati bang, langsung aku hidup kau mati. Yang kata dia, ini harta kita bersama bang, begitu kita mati harta itu berubah menjadi gono gini, kau begono aku begini. Mati-matian kita mencari duit, mencari arsitek, tukang gambar, kita menatanya, jadilah rumah itu megah, mewah, cantik. Mati kita jam 8 malam. Jam 8 malam kita mati, jasad kita tak lagi tinggal di kamar, dipindahkan ke ruang tamu. Carilah di Indonesia, di dunia ini, yang mati jam 8 istrinya masih mau tidur sama dia. Nggak ada itu. Dipindahkan kita ke ruang tamu, menangis dia sebentar, habis itu masuk dia ke kamar. Habis itu apa yang terjadi? Ada ibu-ibu rupanya di luar. Saya sangka ini pembicaraan antar kami sesama lelaki aja. Aduh, nggak enak, udah melukai hati kalian. Pada akhirnya kita semua akan meninggalkan ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akhirat itulah lebih utama daripada yang di sini. Wal akhiratu khairu wa abqa. Yang di sana itu lebih baik dan lebih kekal abadi. An-nasu niyam, manusia ini tidur. Sekarang ini kita sedang tertidur ini, sedang mimpi indah. Ada yang mimpi jadi orang kaya, ada yang mimpi menang pilkada, ada yang mimpi jadi pengusaha. Orang kalau sudah mimpi, makin lelap tidurnya, makin sedap, maka mengigaunya pun makin. Maka kalau tidurnya biasa aja, nggak mengigau, itu tanda banyak beban itu. Tapi kalau sampai mengigau-ngigau, itu tandanya tidurnya sangat pulas dan lelap. Makanya kalau ada kawan sedikit-sedikit cerita, rumahku, mobilku, bilang, kau nampaknya lelap kali tidur. Terlalu dalam. Sampai pada akhirnya ketika nyawa itu disentapkan, ditarik dari jasad, macam mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah, macam tebasan pedang 100 kali di tempat sama diulang-ulang, macam kambing yang dikuliti hidup-hidup. Di saat itu barulah terbangun, terjaga, rupanya hidup ini hanyalah mimpi. Dan setelah itu kita pun akan menjalani kehidupan yang sesungguhnya, dan itulah yang disebut dengan
lahiyal hayawan, kehidupan yang hakiki yang lebih lama daripada di sini. Imam Syafi'i lahir 150, meninggal 204. Lahir 150 di Gaza, Palestina. Semoga Allah menolong saudara kita di Palestina. Meninggal 204 di Mesir, makamnya di Mesir. Berarti hidup di atas di dunia ini cuma 54 tahun. Saya sekarang 47. Kalau 54, 7 tahun lagi aku mati. Emak, ngeri-ngeri sedap juga ini. Cuman 54 tahun umur Imam Syafi'i. Meninggal tahun 204. Sekarang tahun 1446. Berarti dia sudah di alam barzah, alam kubur 1200 tahun lebih. Lebih lama di atas tanah atau dalam tanah? Lebih lama dalam tanah. Tapi yang dipersiapkan orang apa sekarang kok ditanya? Apa yang kau persiapkan? Alhamdulillah Pak Ustadz, untuk pensiun ini saya sudah siap. Tabungan saya ada di bank Pak Ustadz, dalam bentuk duit. Nah, karena kebetulan saya kerja di perusahaan emas, adalah beberapa kilo Pak Ustadz. Yakin betul umur nih sampai pensiun, disiapkan semua. Kalau tentara tadi malam saya tanya Pak Dan Yonip 123 Raja Wali, berapa pensiun Pak? 58 katanya. Kalau guru besar profesor 70. Kalau martabe 58. Hati-hati kalian yang 57. Yakin betul dia persiapan ini 58. Aku 58 pensiun, siap. Ya tak tahu malaikat maut datang 55. Rupanya malaikat maut itu kalau datang ditanyanya dulu kita, kau udah pensiun apa belum? Enak kali. Begitu sampai masanya kita mati, semuanya tinggal baju seragam diganti dengan kain kafan. Surat nama di STNK BPNKB, mati kita, surat mobil, surat motor dibawa ke Samsat, diganti nama orang lain. Kenapa? Karena orang pajak nggak mau mengutip pada almarhum. Yang paling sakitnya, ini kalau aku ceritakan nanti berubah perasaan kalian. Surat nikah pun berubah. Nama kita di surat nikah itu hanya bertahan 4 bulan 10 hari. Setelah itu berganti nama menjadi Bronis, berondong manis. Memang sekarang kalian senyum, tapi pas pulang dari sini nanti, aku yang khawatirkan berpengaruh pada etos kerja ini. Mohon maaf Pak pimpinan, tiba-tiba orang ini hari ini temenung aja. Dia tanya, kok nggak semangat kerja? Itu apalah kita semangat kok, pada akhirnya mati juga. Saya nggak mau itu. Ya, tujuan saya ini supaya kita ingat bekal kita, bahwa carilah emas nih sebanyak-banyaknya, carilah duit nih sebanyak-banyaknya, bangunkan ke masjid, bangunkan ke pondok pesantren, bangunkan ke rumah tahfiz. Kalau ada orang mengatakan, untuk apalah kita duit banyak, mobil banyak, bukan bisa dibawa mati. Apa kau bilang? Mobil nggak bisa dibawa mati? Bisa mobil dibawa mati. Mobil apa Pak Ustaz? Mobil ambulan. Meninggal almarhumah mak saya. Saya sedang ceramah di Pulau Madura. Kata adik saya, nggak ada rumah sakit ini yang mau ngasih mobil mengantar ke kampung. Mak sakit kali hati saya. Sebelum tahu orang itu mak Ustaz Somad. Setelah tahu, banyak kali. Saya tak mau ada orang sampai matinya dibawa naik ojek, digulung pakai tikar, dibawa naik ojek. Ada Bapak dapat gambarnya? Kalau belum nanti ku kirim. Saya mesti ada mobil. Saya bilang ke yayasan, mesti ada mobil ambulan. Alhamdulillah, sekarang yayasan kami tabung wakaf umat sudah ada 2 ambulan. Yayasan Zayan Insani Sejahtera ada ambulan, 1 ambulan. Pokoknya semua yayasan yang di bawah Ustaz Abdul Somad, setiap provinsi ada 1, wajib punya ambulan. Gimana? Saya bilang, alhamdulillah Ustaz, kita udah punya ambulan. Siapapun masyarakat yang sakit meninggal gratis pakai. Syaratnya 2, sakit mati, gratis. Gimana operasionalnya? Ada tiap hari. Jarang pula yang sakit, jarang pula yang meninggal sekarang Pak Ustaz. Alhamdulillah.
Rupanya ambulan ini dulu saya tahu saya 2 aja tupoksinya, sakit mati. Sekarang 3, dipakai untuk mudik. Banyak yang nyewa ambulan pulang. Saya nggak diperiksa di jalan kan. Waktu COVID itu, kan diperiksa ketat, nggak boleh lewat, nggak boleh. Ambulan lewat gitu. Padahal orang sehat semua loh. Kok bisa pulang kampung? Kami naik ambulan Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai akhirnya selesailah hidup kita. Pada akhirnya hidup hanyalah sepotong kenangan. Maka tinggalkanlah kenangan yang baik. Kau dulu kerja di mana? Aku kerja dulu di tempat tambang emas Martabe. Oh, di sana. Siapalah kawan kau yang paling kau ingat di tempat kerja kau? Ada 2. Yang satu itu baiknya ya Allah, macam saudara kandung. Yang satu itu hancur kalian. Ada setiap beban akulah yang jadi apa? Beban kerja ke aku juga. Beban absen ke aku juga. Beban hutang ke aku juga. Curiganya aku tuh dia memang dari tanah, tapi mungkin dari tanah timbul tercipta dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya menghembuskan nafas yang terakhir. Kalau bisa waktu kita lahir dulu semua orang ketawa menyambut. Oh, senang. Dan waktu kita mati semua orang menangis. Waktu kita lahir yang menyambut ketawa, kita menangis. Tak tahulah ya, setahu saya belum ada lagi anak lahir ketawa. Kok lahir dia ketawa, kita pula pucat. Waktu lahir kita ketawa, yang menyambut. Waktu lahir kita menangis, yang menyambut kita itu ketawa. Kita mau waktu kita mati, keliling kita menangis dan kita tersenyum karena kita husnul khatimah. Sebelum ruh itu keluar dari badan, dikepakkan malaikat sayapnya. Nampak kita tempat kita di surga. Baru kita tersenyum, barulah kita mati. Itu maka waktu dibuka penutup wajahnya, kalau menengok jenazah itu buka tutup aja, buka nampak. Loh, kok senyum dia Pak Ustaz? Kata Pak Ustaz, mati itu sakit. Katanya mati itu menyakitkan. Kok senyum dia? Karena sebelum mati udah nampaknya tempatnya di surga. Saya, jangankan tempat saya di surga, tempat nginap tadi malam pun tak nampak saya. Di mana kita nginap nih Bang Iqbal? Di rumah masyarakat atau di hotel? Ada di sana itu apa katanya? Kotak-kotak besi kargo. Terbayang aku apa? Orang Meksiko ke Amerika yang terkunci di film-film barat itu kan. Tidur di kargo ke malam itu. Rupanya pas masuk ke dalam fasilitas hotel bintang 5, luar biasa nyaman kali. Pas tadi malam tuh tidur, belum tidur kali, pas mau tidur, nampak saya makhluk besar tinggi naik ke atas tempat tidur itu. Saya bilang, jangan kau ganggu aku, sesama saudara jangan saling mengganggu. Bismika Allahumma ahya wa amut. Tidur, bukan mau nakut-nakuti yang punya kamar tuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kenapa lah Ustadz selalu kalau ceramah itu Ustadz pancing-pancing kami supaya senyum. Saya mau melengok jamaah ini bahagia atau tidak. Nah, maka kalau saya tengok dari senyumnya ini bahagia. Pernah saya pancing-pancing orang, nggak bisa dia ketawa. Saya pancing sikit aja. Wah, itu berat kali beban orang. Karena kalau saya tanya pasti semua ngaku bahagia kan? Apakah jamaah yang ada di Martabe bahagia? Bahagia. Saya nggak mau nanya orang kayak gitu. Saya pancing, tapi dia tengok senyumnya, kok aku tengok nih nggak ada beban ini orang. Tapi nggak tahu juga lah kita kan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tadi saya dikasih tahu besok kita sholat subuh. Habis sholat subuh itu Ustadz menjawab pertanyaan katanya. Nah, biasanya kertasnya udah ditumpuk. Pas saya tanya ada pertanyaan, orang ini mau mencoba Ustadz menanyanya itu pakai telepati. Jadi tengoknya gini. Saya bilang ilmu saya belum sampai ke situ. Jadi kalau mereka tak nulis, sampaikan aja. Maka tadi kata Bapak Ustadz Somad, nanti ada 2 pertanyaan, 2 dari laki-laki, 2 perempuan. Nggak masalah, sebanyak apapun nggak apalah susahnya. Apalah susahnya membaca pertanyaan kan?
Yang bisa saya jawab, yang nggak bisa saya bawa pulang. Nanti baru saya jawab dari Pekanbaru, di-upload, ditonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Nah, jadi lebih kurang setengah jam. Tadi dari jam 5.20, sekarang jam 6 kurang 10, 30 menit saya sampaikan materi. Intinya bahwa ini bukan tempat kita. Makanya kita tak nyaman di sini. Karena tempat kita yang asli nanti kita diundang oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, pulanglah. Ini bukan tempat kamu. Irji'i, pulanglah. Ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulang dalam keadaan bahagia. Fadkhuli fi ibadi, masuklah bersama hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Mati itu membahagiakan. Makanya kalau ada orang yang takut mati, kau takut mati? Aku takut kali Pak Ustaz. Berarti takut pulang kampung. Kalau ada orang takut pulang kampung, berarti ada masalah di kampung. Tapi orang kalau udah mau dekat Idul Fitri, oh senang kali, disiapkan semua, baju baru, rumah baru, bini baru. Mau pulang kampung, semua baru, mobil baru dari Dialer, baru DP, kredit 4 tahun, bunyi klaksonnya pun bunyi kredit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya kita akan mati. Bersama kita di martabe ini berkumpul. Begini juga lah nanti kita berkumpul di surga Jannatul Firdaus. Nanti ketika kawan-kawan, sahabat-sahabat keluarga besar martabe ini masuk ke dalam surga, yang pertama kalian cari adalah Abdul Somad. Malaikat Ridwan, iya, kami udah 3 hari di sini nggak nampak kan Ustaz Somad. Apa transit dia? Kata malaikat, dia udah lama nunggu kalian di ruang VVIP. Amin. Begitu cara saya supaya dapat amin kalian. Nah, bersama kita insya Allah. Pak Ustadz, nanti aku kalau di surga itu sama kawanku itu yang satu kerja itu. Iya. Masa sama dia juga lagi di surga Pak Ustadz? Sedang di dunia ini aja udah hancur kali bersama. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, segala sifat-sifat jelek di hati mereka kami cabut. Maka di surga itu nanti tak ada lagi sifat jelek. Dan di surga itu umurnya masuk surga itu antara 33, 32, 30, 31. La yadkhulul jannata ajuz, orang tua tak masuk surga. Oh, nangislah orang tua nih. Kenapa kau menangis, kata Nabi? Orang tua tak masuk surga. Kata Nabi, bukan orang tua macam kau tak masuk surga. Sesudah masuk surga nanti umur itu 30, 31, 32, 33. Saya dulu tak paham, apa maksud masuk surga itu 30, 31, 33. Rupanya umur yang paling enak itu 30, 31, 32, 33. Kalau udah sampai di atas itu 40, 45, 50. Macam mobil yang udah dipakai 5 tahun. Dia pencet klakson keluar air. Jangan tersinggung. Kunci dengar cakap saya ini satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Lama saya bayangkan. Bayangkanlah kalau kita masuk surga umur 70, dikasih bidadari, apa yang bisa kita lakukan? Jadi balik nanti kita umur yang paling enak itu umur 30, 31, 32, 33. Ustaz umur berapa sekarang? Kalau perasaan 27. Umur ini kan bukan masalah angka, masalah rasa kan. Maka saya kalau ditanya orang, Ustaz umur berapa? Menurut hitungan Komariah apa Syamsiah? Muharram Safar apa Januari? Ustaz umur berapa? Pusat ke atas apa pusat ke bawah? Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan kita semua istiqomah dan mati husnul khatimah.